Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fungsi ginjal. Sebelum kita bahas, saya ingin mengajak Anda untuk mensubscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi kesehatan ginjal dan cuci darah setiap minggunya. Dan saya ingin mengajak Anda untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe. Pemeriksaan fungsi ginjal adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik ginjal bekerja dan juga untuk mendeteksi adanya gangguan pada organ tersebut. Pada pemeriksaan fungsi ginjal, darah dan urin pasien akan diambil untuk kemudian diamati di laboratorium. Sebelum mengenal tesnya, kita kenalan dulu yuk sama ginjalnya. Ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di belakang rongga perut atau bahasa medisnya disebut dengan retroperitoneal. Nah, ginjal ini berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme tubuh dan juga membuang kelebihan cairan dari dalam darah. Selain menjaga keseimbangan cairan, organ ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar mineral di dalam tubuh, serta memproduksi hormon eritropoietin dan juga hormon yang mengatur tekanan darah. Jika seseorang mengalami kerusakan fungsi ginjal, maka ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya tersebut, sehingga menyebabkan berbagai gangguan di dalam tubuh. Untuk mendeteksi adanya penyakit ginjal dan menentukan apakah ginjal itu bekerja dengan baik, maka seseorang harus menjalani pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, pemeriksaan fungsi ginjal ada yang rutin dilakukan dan ada juga yang sifatnya tambahan. Nah, jenis-jenis pemeriksaan fungsi ginjal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tes urin. Tes urin atau tes air kencing ini digunakan untuk mengetahui apakah ada protein di dalam urin serta apakah ada darah di dalam urin. Hal ini menandakan adanya penurunan fungsi ginjal. Yang kedua adalah urea atau blood urea nitrogen. Urea ini merupakan zat sisa metabolisme protein. Nah, harusnya ini dibuang lewat ginjal, namun ia tetap ada di dalam darah. Kemudian hal yang ketiga diperiksa adalah kreatinin. Kreatinin merupakan zat sisa metabolisme dari otot. Namanya juga zat sisa, jadi si kreatinin ini harusnya dibuang lewat ginjal. Nah, namun ketika kreatinin ini tinggi, dapat menjadi suatu pertanda adanya gangguan fungsi ginjal. Kemudian tes yang keempat adalah tes GFR atau Glomerular Filtration Rate. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ginjal dalam menyaring zat sisa metabolisme tubuh. Sedangkan pemeriksaan fungsi ginjal tambahan diantaranya adalah yang pertama tes kandungan albumin di dalam darah, kemudian tes kandungan elektrolit di dalam darah, kemudian biopsi ginjal, dan juga yang terakhir adalah sitoskopi atau uretroskopi. Oke, sekarang lanjut ke indikasi pemeriksaan fungsi ginjal. Oke, pemeriksaan fungsi ginjal ini dilakukan pada pasien-pasien yang diduga mengalami gangguan ginjal baik itu akut maupun kronis, di mana diantaranya itu gejala-gejalanya seperti nyeri saat buang air kecil, kemudian mengalami kesulitan saat buang air kecil, kemudian adanya hematuria, kemudian adanya peningkatan frekuensi buang air kecil, kemudian adanya urin yang berbusa, adanya darah tinggi, adanya kencing manis, adanya sesak napas, kemudian adanya bengkak di area tangan dan kaki. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan cairan, dan bahkan yang terakhir mungkin adanya penurunan kesadaran. Namun, pemeriksaan fungsi ginjal ini juga dapat dilakukan pada orang-orang dengan memiliki riwayat penyakit diabetes yang lama, penyakit jantung, penyakit hipertensi, kemudian adanya batu ginjal, lupus, bahkan adanya riwayat keluarga yang juga memiliki penyakit ginjal. Oke, sekarang ke persiapan pemeriksaan fungsi ginjal. Persiapan yang pertama adalah pasien akan diminta untuk menghentikan beberapa obat-obatan tertentu agar hasil pemeriksaannya itu tidak terpengaruhi. Kemudian pasien akan menjalani pemeriksaan fungsi ginjal dan juga dilakukan disuruh ngisi data seperti riwayat medis, kemudian
usia, ras, dan juga jenis kelamin. Hal ini bertujuan untuk menghitung nilai yang saya awal bilang tadi, yaitu nilai GFR. Setelah pemeriksaan fungsi ginjal, apa yang harus dilakukan? Maka sampel yang sudah diambil dari pasien itu kemudian akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Nah, selanjutnya ketika hasil pemeriksaan laboratorium sudah ada, dokter akan membacakan nih hasil tersebut. Akan dilihat ini gagal ginjal stadium berapa atau bahkan belum sampai gagal ginjal. Pada penderita yang mengalami gangguan ginjal, maka konsentrasi urium di dalam darahnya akan meningkat. Namun, konsentrasi urium yang meningkat ini didapat juga pada pasien yang mengalami dehidrasi atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau bahkan sedang rutin mengkonsumsi makanan berprotein tinggi. Oleh karena itu, sebelum menjalani pemeriksaan urium, pasien harus memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan dan aktivitas yang dijalaninya secara lengkap. Setelah hasil pemeriksaan fungsi ginjal diketahui, maka dokter akan melakukan diagnosis dari penyakit yang Anda derita. Dan jika diperlukan, dokter ginjal akan meminta pasien untuk menjalani tes tambahan agar hasil diagnosisnya itu lebih akurat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemeriksaan fungsi ginjal. Semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Oke? Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.